Jawara. Cerita waktunya buat Baraya. Cerita drama misteri. Tiayat Wastu Raksa. Berhenti. Jangan pergi kalian semua. Suara itu ternyata adalah suara si Jaya yang sudah bangun dari pingsannya. Dia mendengar suara berisik, yang kemudian dia bergegas masuk ke dalam kedai. Si Jaya yang sekarang terlihat nampak gagah. Sorot matanya terlihat tajam. Auranya sangat mengintimidasi, sehingga orang yang melihatnya akan gemetaran di hadapannya. Kemudian si Jaya berjalan menghampiri ketiga preman itu. Ketika melihat si Jaya yang datang menghampirinya, si Golsom dan kedua anak buahnya merasa sangat ketakutan. Tubuh mereka bergetar hebat, disertai dengan keringat yang mengucur deras. Nafas mereka terasa sesak, pundak mereka terasa berat, seakan-akan ada beban berat yang menekan mereka. Sehingga akhirnya ketiganya berlutut di hadapan si Jaya. Pak Susno yang melihat kejadian itu, merasa aneh antara percaya dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kembalikan semua uang yang telah kalian ambil. Berikut ganti rugi, karena kalian telah merusak kedai Pak Susno. Dan jangan pernah kembali lagi. Mengerti? Mendengar perkataan si Jaya, mereka hanya mengangguk dan tidak bisa berkata-kata. Dengan tangan gemetaran, kemudian si Golsom mengeluarkan semua uang yang ada dalam tasnya, dan memberikannya kepada si Jaya. Lalu si Jaya menendang mereka bertiga keluar, seperti menendang sebuah bola, yang mengakibatkan tubuh ketiganya terlempar jauh sampai ke seberang jalan. Yang akhirnya ketiganya tidak sadarkan diri. Melihat kejadian tersebut, si Jarwo dibuat kaget melihat ketiga temannya yang terlempar dari dalam kedai. Kemudian si Jarwo menghampiri ketiga temannya yang tergeletak tidak sadarkan diri. Dengan panik, si Jarwo segera menghubungi Margono. Margono yang saat itu sedang duduk santai, tiba-tiba teleponnya berdering. Lalu mengangkat telepon tersebut. Tiba-tiba, wajahnya berubah merah menyala, kemudian dia menggebrak meja sampai terbelah menjadi dua. Kurang ajar, rupanya dia sudah berani melawanku. Badut, cepat antarkan saya sekarang juga. Kemudian Margono beserta semua anak buahnya, bergegas pergi ke kedainya Pak Susno. Sementara di kamarnya Pak Susno, si Jaya sedang mengobati lukanya Pak Susno. Dengan keahlian yang dimilikinya, hanya dengan usapan tangannya, luka-luka yang diderita Pak Susno berangsur-angsur sembuh, dan kondisinya sudah seperti sedia kala. Di samping memiliki kekuatan, si Jaya juga mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan. Dengan rasa penasaran, kemudian Pak Susno bertanya kepada si Jaya. Jaya, dari mana kamu memiliki kekuatan seperti ini, sehingga si Golsom bisa bertekuk lutut, tanpa ada perlawanan sedikit pun? Belum sempat si Jaya menjawab, terdengar suara keras seseorang yang mendobrak pintu, disertai teriakan orang yang memanggil-manggil Pak Susno. Pak Susno terlihat panik kemudian dia berkata, Gawat, itu adalah Margono. Jaya, kita harus bagaimana? Pak Susno tenang saja. Diam saja di sini. Biar saya yang menghadapi cecunguk itu. Pak Susno yang mendengarnya agak sedikit khawatir. Kemudian dia memegang tangan si Jaya, karena yang dihadapi si Jaya adalah Margono, yang terkenal kejam pada lawan-lawannya. Tetapi, melihat si Jaya yang bersikap tenang, dan memiliki kepercayaan diri, Pak Susno kemudian melepaskan tangannya, dan berharap si Jaya bisa menghadapinya. Susno, keluar kau. Saya akan hitung sampai 3. Kalau kamu tidak keluar sampai hitungan ketiga, maka saya akan meratakan tempat ini. 1, 2. Sebelum hitungan ketiga, terdengar pintu kedai dari dalam terbuka. Margono mengerenyitkan keningnya. Ternyata yang dia lihat bukanlah Pak Susno, tetapi seorang pemuda yang nampak asing baginya.
Karena selama kedai itu buka, si Jaya jarang melayani para pembeli yang datang. Dia selalu sibuk di dapur, karena yang biasa melayani para pembeli sedang pulang ke kampung halamannya. Sehingga si Jaya yang menggantikannya. Hei anak muda, mana majikanmu? Suruh dia keluar, karena saya akan membuat perhitungan dengannya. Si Jaya saat itu sedang menyembunyikan kekuatannya, sehingga terlihat seperti manusia biasa. Dia bersikap acuh tak acuh, dan tidak menggubrisnya. Lalu si Jaya duduk dengan kaki bersilang ke atas meja. Kemudian dia berkata sambil menghina. Oh, ini ya yang namanya Margono. Kirain keren, ganteng orangnya. Ternyata mirip celengan Semar. Margono yang mendengarnya langsung murka. Mukanya langsung memerah. Biasanya dia ditakuti dan dihormati lawan maupun kawan seumur hidupnya. Baru kali ini dia merasa dihina dan dipermainkan. Kemudian, dia menghampiri si Jaya dan ingin segera menghabisinya. Kurang ajar, dasar bocah tengik. Akan kuhancurkan kepalamu. Margono saking murkanya, kemudian mengeluarkan seluruh kekuatannya dan segera melayangkan pukulan yang mengarah ke kepala si Jaya. Si Jaya nampak tenang, tidak bereaksi apa-apa, dia tetap dalam posisi duduknya. Sebelum tangan itu mengenai kepalanya, dengan enteng, si Jaya menahan pukulan itu dengan tangan kirinya, lalu mencengkram tangannya. Margono nampak kaget dengan kejadian itu. Dia tidak menyangka, pukulan pamungkasnya hanya ditahan oleh tangan kiri si Jaya. Rasa takut mulai menyelimuti Margono. Dia mencoba melepaskan tangannya dan ingin segera mundur. Karena dia menyadari yang dihadapinya bukanlah orang sembarangan. Tetapi cengkeraman si Jaya begitu kuat, sehingga Margono sulit melepaskan tangannya. Dia terlihat susah payah. Semakin kuat dia menarik tangannya, semakin kuat juga cengkeraman tangan si Jaya. Margono mulai ketakutan. Bulir-bulir keringat mulai keluar di dahinya. Akhirnya si Jaya berdiri, kemudian dia mengeluarkan kekuatan mentalnya. Aura intimidasi begitu kental memenuhi ruangan tersebut, sehingga anak buahnya Margono langsung bertekuk lutut saat itu juga. Tidak sedikit dari mereka yang kencing di celana. Tubuh mereka bergetar, kengerian menjalar di seluruh tubuh mereka yang merasakannya. Tidak terkecuali Margono. Dia merasakan beban yang sangat berat bertumpu di kedua pundaknya. Dia mencoba bertahan, tetapi akhirnya dia bertekuk lutut di hadapan si Jaya. Seginikah kekuatanmu? Mana kesombongan yang kamu banggakan tadi? Margono yang di bawah tekanan, terlihat sangat ketakutan. Dia belum pernah menghadapi orang sekuat si Jaya. Dia menyerah, dan memohon ampunan pada si Jaya. Ampun anak muda, saya menyerah. Tolong lepaskan tangan saya. Saya berjanji tidak akan kembali lagi, dan akan mengganti semua kerugian yang telah dilakukan anak buah saya. Mendengar hal itu si Jaya tidak merespon dan enggan memaafkannya. Karena mengingat kejahatan yang dilakukan oleh Margono. Si Jaya perlahan mengangkat cengkeramannya, sehingga Margono pun kembali berdiri. Tidak ada tempat bagi orang sepertimu di dunia ini. Lebih baik kau mati. Mendengar itu, Margono seketika bereaksi, hendak menahan pukulan dengan tangan kirinya. Tetapi pukulan si Jaya yang begitu cepat, langsung mengenai dadanya. Margono terhempas keluar, menghantam tembok yang ada di seberang jalan. Sehingga tembok itu menjadi retak. Orang-orang yang ada di luar dibuat kaget melihat kejadian itu. Mereka terperangah melihat sosok Margono yang ditakuti, mati begitu saja, dengan darah mengucur di setiap lubang tubuhnya. Kematian yang begitu tragis. Anak buah Margono yang melihat kejadian tersebut mulai panik dan ketakutan. Mereka yang ada di luar mencoba untuk kabur, tetapi si Jaya menghentikan mereka. Berhenti.
Jangan mencoba untuk kabur. Kalau kalian tidak mau bernasib sama seperti bos kalian. Sambil berjalan, si Jaya keluar dari kedai itu dengan menutupi kepalanya, agar identitasnya tidak diketahui. Dengan suara yang mengintimidasi dan mengancam, si Jaya berkata kepada anak buah Margono, Dengarkan saya, hari ini bos kalian telah mati. Maka dari itu, tidak ada lagi geng tengkorak di kota ini. Kembalikan semua hak para pedagang yang telah kalian ambil. Bila mana kalian mencoba untuk kabur, nasib kalian akan sama seperti bos kalian. Karena mudah bagi saya untuk menemukan kalian semua. Mengerti? Mendengar hal tersebut, semua warga yang ada saat itu semuanya bergembira. Mereka bersorak-sorai, tidak sedikit pula mereka yang menangis terharu. Tidak ada ancaman lagi di kota itu, mereka bisa lebih leluasa dalam berdagang dan terbebas dari ancaman dan intimidasi. Sementara tidak ada pilihan lain bagi anak buahnya Margono, selain melaksanakan apa yang diperintahkan si Jaya. Karena mereka dibayang-bayangi oleh kematian. Berita itu begitu cepat tersebar luas di setiap platform media sosial maupun media nasional. Sehingga kepolisian langsung bergerak cepat ke lokasi untuk menangkap si Jaya. Tetapi si Jaya sudah tidak ada di lokasi. Setelah kejadian itu, si Jaya langsung pergi. Karena dia sadar, dia bakalan dicari oleh kepolisian. Sebelum kepergiannya, si Jaya berpamitan pada Pak Susno, dan si Jaya berharap agar Pak Susno merahasiakan identitas dirinya. Sekian cerita kali ini. Bila ada kesamaan nama, tempat maupun toko itu hanya kebetulan semata, dan tidak ada unsur disengaja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami, juga centang lonceng notifikasinya, agar sahabat Jawara tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.